Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Fritadila, NIM 1955201-165. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pemrograman Java lanjutan. Dan di sini akan membahas tentang multi-level user. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu multi-level user. Multi-level user yaitu proses login yang memiliki validasi level dari seorang user saat login. Alasan membuat validasi level user di sini itu karena pasti setiap user atau pengguna sistem itu memiliki hak akses yang berbeda-beda. Dan di sini saya memberikan contoh. Sudah ada 3 user, di mana ada user admin, manager, dan operator. Dan untuk user admin, di mana user admin ini tuh dapat mengakses 9 menu. Untuk user manager, dia hanya dapat mengakses 4 menu, yaitu ada kelola pembelian barang, kelola penjualan barang, laporan pembelian, dan laporan penjualan barang. Untuk user operator, dia hanya dapat mengakses 2 menu, yaitu kelola pembelian barang dan kelola penjualan barang. Selanjutnya di sini kita membuat database baru dengan nama database-nya itu multi level user 1. Nah, saya sudah pernah membuat ya multi level user, dan di sini kita namain multi level user 1. Di sini kita create table. Dan untuk tabel namanya di sini kita kasih nama user. Dan untuk fieldnya pertama di sini ada username. Username dengan data tipenya varchar. Ranknya di sini 20. Dan primary key. Lalu di sini password dengan tipe datanya varchar. Dengan panjang 64 bit, dan di sini menggunakan hashing HA256, dan di sini kita buat not null, dan di sini ada last login. Tipe datanya itu menggunakan datetime. Di sini itu untuk mengetahui kapan terakhir dia login, dan di sini ada level. Level di sini tuh data tipenya kita menggunakan enum. Dan untuk value-nya di sini kita masukin admin. Operator. Nah, untuk length dari si level ini nantinya admin, operator, dan juga manajer ini nantinya dia membentuk sebuah combo box. Lalu kita save. No. Lalu di sini untuk username-nya ada admin. Dan di sini untuk passwordnya kita menggunakan dari database multi-level user dengan tabel user. Dan di sini ada password yang sudah di hashing. Kita copy dan kita paste di sini. Dan di sini untuk last login-nya hari ini tanggal 16 November. Untuk levelnya kita masukin admin. Di sini kita bikin 3 ya, berlaku untuk yang manager juga. Dan di sini passwordnya itu tes 123, dan ini password yang setelah di hashingnya. Juga password untuk manager sama, loginnya pun sama, dan di sini levelnya manager, lalu operator, untuk passwordnya pun sama, loginnya sama, dan levelnya di sini operator. Selanjutnya di sini kita membuat project baru dengan nama PB Project Multi Level User 1, karena sebelumnya saya sudah membuat ini
dan kita klik finish. PB yang dimaksud di sini itu pengelolaan barang ya. PB yang ini itu maksudnya pengelolaan barang. Dan selanjutnya seperti biasa kita membuat 3 package, di mana package ini ada model, juga ada package controller, dan yang terakhir package view. Lalu di dalam package controller ini kita membuat class dengan nama LK password hashing. Mohon maaf, ini dicepetin untuk pengetikan beberapa kelas Java yang dibutuhkan di kelas LK password hashing. Kelas LK password hashing ini tuh nantinya digunakan di form login. Jadi ada beberapa metode yang dipanggil, dan metode itu berada di kelas LK password hashing yang nantinya akan kita gunakan di form login.
Pertama di sini kita sudah mempunyai kelas LK password tracing, di mana di dalam kelas LK password ini itu terdapat dua konstruktor. Pertama itu konstruktornya adalah kosong atau tidak ada parameter dan dia menggunakan salt default. Dan yang kedua itu ada parameter, yaitu menggunakan string salt. Nah, salt yang dimaksud di sini itu adalah tambahan strong dari sebuah password di dalam SHA-256 untuk melakukan enskripsi di data. Dan di dalam kelas LK password tracing itu terdapat metode getHashPassword. GetHashPassword ini tuh nantinya untuk memasukkan password dan langsung memasukkan password dan langsung di generate passwordnya seperti apa. Selanjutnya di sini ada metode generate hash, dan di dalam metode generate hash ini tuh menggunakan message digest SHA-256. Dan selanjutnya tuh logic dari metode generate hash ini itu adalah menggunakan logic algoritma SHA-256 lalu dibuat byte array 1 dimensi, lalu di digest dengan digitnya itu 0 sampai 9 dan A sampai F. Lalu selanjutnya di index. Dan di sini ada return hash to string. Dan nantinya itu metode yang berada di kelas LK password hashing ini tuh nantinya akan dipanggil di dalam form login. Selanjutnya di sini dalam package model kita klik kanan, klik new, other, persistence, dan di sini kita membuat kelas dengan tipe entity classes from database. Next. Dan di sini kita melakukan database connection. Dan di sini saya sudah mengkoneksikannya, sudah pernah mengkoneksikan, dan dengan nama database multi level user 1 kita klik. Dan di sini tabel yang tersedia ada user, kita add all. Next. Dan jangan lupa ini ada di package model. Next. Untuk collection ini kita ganti menjadi list. Finish. Lalu di package controller ini kita klik kanan, new, other, persistent. Kita membuat tipe yang JPA controller classes from entity classes. Kita klik next, add all, next. Jangan lupa package-nya pastikan di controller. Finish. Di sini kita membuat JFrame form. Di sini kita membuat form menu utama. So, kita menggunakan menu bar. Di sini kita membuat tampilan untuk form menu utama. Selanjutnya di sini seperti biasa kita membuat IMF, yaitu public static entity manager victory IMF sama dengan persistent titik create entity manager factory. Dan di sini untuk namanya kita copy dari persistence. Lalu kita paste di sini. Jangan lupa ini ada kelas Java yang harus diimport. Dan selanjutnya di sini
kita membuat model user. Nah, model user ini itu dibuat menjadi public, static, user. Lalu di sini kita harus mengimport package model ya, karena si kelas user ini tuh berada di package model. Lalu MVV di sini tuh digunakan untuk controller. Lalu di sini kita menambahkan menu item. Kita ganti di sini keluar. Dan edit text ini kita ganti menjadi create user. Juga dengan masker kita add from palette menu item ini sebanyak 4. Kita membutuhkannya 4 item. Di sini ada kelola data pegawai. Lalu di transaksi kita membutuhkan 2 menu item. Dan laporan kita juga membutuhkan 2 menu item. Lalu di sini kita change variable name ya. Oh, ini udah ya. Mungkin kita bisa change variable di masing-masing menu item. Di setiap tampilan seperti menu bar dari menu bar file, master, transaksi, laporan. Dan untuk itu menu itemnya kita change variable name-nya. Ini berarti mi create user. Itu juga ini mi keluar. Dan ini juga berlaku ya untuk menu item yang berada di menu bar master, menu item yang berada di menu bar transaksi, dan juga menu item yang berada di laporan. Itu berlaku. Kita change nama variabelnya. Ya, di sini saya sudah selesai membuat form menu utama. Dan untuk menu-menu bar di sini dan juga menu itemnya untuk nama variabel itu sudah disesuaikan ya. Dan selanjutnya di package view ini kita membuat JFrame baru. Nah, JFrame baru ini itu kita beri nama form login. Dan untuk di form login ini tuh sekarang kita membuat desain untuk tampilan form login tersebut. Pertama di sini saya menggunakan panel. Panel di sini itu dijadikan untuk background supaya berwarna. Selanjutnya di sini kita menggunakan label. Di sini saya mau menggunakan icon. Kita external image. Di sini menggunakan icon user yang berukuran 24. Kita klik OK. Lalu untuk
teksnya di sini kita rubah menjadi username dengan fontnya menggunakan Arial Round Empty Bold, ukurannya 14. Untuk warnanya kita menggunakan warna putih. Oke, ini seperti ini. Selanjutnya di sini untuk password. Di sini juga saya menggunakan icon, external image. Di sini menggunakan icon key yang ukurannya 24. Oke, lalu untuk teksnya kita rubah menjadi password. Dengan fontnya kita sesuaikan dengan username. Untuk warnanya pun kita sesuaikan dengan username. Close. Dan untuk username kita menggunakan text field. Kita menggunakan text field. Lalu untuk passwordnya kita menggunakan password field. Dan kita menggunakan satu button. Satu button ini digunakan untuk login. Di sini kita edit text. Kita ganti variable name-nya menjadi tf username. Dengan tf yang dimaksud itu text field. Lalu untuk password juga kita change variable name dengan pf. Maksud pf itu adalah password field. Pf password. Juga di sini button simpannya kita rubah dengan teksnya jadi login. Button login ini juga kita rubah dengan teks login. Lalu fontnya juga kita sesuaikan dengan username dan juga password. Untuk ukurannya pun sama. Warnanya kita rubah menjadi warna ungu. Kita rubah menjadi warna ungu gelap. Lalu kita klik close dan kita change variable name-nya menjadi btn login. Dan kita sudah mempunyai form login. Ini juga untuk password field-nya kita edit text seperti ini. Mungkin aku mau menambahkan ini label untuk di sini. Dengan teksnya itu user login. Kita sesuaikan ya fontnya. Mungkin ukurannya 24. Untuk warnanya sendiri putih. Pause. Selanjutnya di button login kita klik kanan event action performance. Lalu di form login ini pertama-tama kita membuat model user JPA controller user ctrl sama dengan new user JPA controller pb project titik imf. Di sini kita harus import project multi-level user 1 model user. Dan di sini kita sudah membuat model, juga kita sudah membuat controller. Selanjutnya di button login, pertama-tama kita membuat validasi if tf username titik getText titik
getText titik is empty. Lalu di sini kita menggunakan J-Option Pen. Titik show message dialog. Dan di sini username tidak boleh kosong. Lalu return. Dan validasi ini juga berlaku untuk password, jadi kita copy paste aja. Dan ya kita ganti menjadi PF password. Selanjutnya di sini kita user sama dengan user ctrl titik find user. Berdasarkan ini find usernya itu berdasarkan text field user titik getText. Lalu di sini jika user sama dengan 0, maka kita di sini menggunakan J-Option Pen. Titik show message dialog 0. Dan di sini user tidak ditemukan. Lalu untuk else-nya di sini, pertama kita memanggil kelas LK password hashing. LK pass sama dengan new LK password hashing. Lalu di sini string hash password sama dengan LK pass titik get hash password. Nah, di sini berdasarkan password field password titik getText. Lalu di sini jika hash password titik equals berdasarkan user titik get password. Dan di sini kita memanggil user yang berada di sini. Jadi kita berarti manggil pb project titik user sama dengan user. Lalu di sini titik dispose. Lalu kita memanggil form menu utama. Kita set visible dan true. Di sini kita memanggil user yang kita panggil di sini itu berada di kelas PB Project Multilevel User 1 yang ini. Dan user di sini itu lalu kita set dengan user yang sudah ditemukan atau berdasarkan user yang sesuai dengan password. Lalu di sini ada dispose. Dispose ini tuh untuk menutup form login. Jadi dia meng-close form login, lalu dia di sini memunculkan
atau masuk ke form menu utama. Maka kita set visible menjadi true. Lalu kita run. Kita coba untuk input username dengan username admin. Passwordnya tes123. Lalu klik login. Dan dia masuk ke form menu utama. Lalu di sini di form menu utama kita membuat model user. Lalu di bawah ini kita mengecek user tidak kosong. Jadi jika user tidak sama dengan kosong, lalu di sini kita menggunakan switch user titik get level cache admin break. Untuk admin di sini namanya harus sesuai ya dengan yang ada di database. Harus sesuai. Untuk admin di sini dia tidak melakukan apapun. Bisa kita lihat di sini bahwa si user admin ini itu dapat mengakses semua menu. Di sini cache manager. Nah, untuk manager sendiri kita lihat bahwa si manager ini tuh hanya dapat mengakses 4 menu. Ada kelola pembelian barang, penjualan barang, laporan pembelian, laporan penjualan. Lalu kita lihat di desain, berarti kita di sini harus menonaktifkan create user dan menu master, karena kelola pembelian barang juga penjualan barang itu ada di menu transaksi, dan laporan pembelian dan laporan penjualan ada di menu laporan. Jadi kita harus menonaktifkan menu item create user juga menu master. Jadi di sini mi create. Nah, ini sesuai dengan variabel name ya dari masing-masing menu itemnya di sini. Titik set nah, di sini kita buat false. Dan juga untuk menu master. Menu master di sini kita set visible-nya juga menjadi false. Break. Lalu di sini selanjutnya untuk operator. Nah, untuk operator kita bisa lihat bahwa user operator itu hanya dapat mengakses 2 menu, yaitu ada kelola pembelian barang juga penjualan barang. Dan bisa kita lihat di desain form menu utama bahwa si kelola pembelian barang juga kelola penjualan barang itu ada di menu transaksi. Jadi kita harus menonaktifkan menu item create user, menu master, dan juga menu laporan. mi create user titik set visible false, lalu menu master titik set visible false, juga menu laporan titik set visible jadi false, dan break.
Lalu di sini bisa langsung di sini kita import dulu. Lalu di sini kita runnya dari form login. Di sini coba kita input, kita masukkan user admin dengan passwordnya tes123 login. Dan di sini bisa mengakses semuanya ya, bisa terbuka semua menu itemnya karena user admin itu dapat mengakses semua menu. Lalu di sini kita coba login untuk user manager dengan username-nya manager, passwordnya tes123, kita klik login. Lalu dia di sini untuk menu filenya hanya muncul menu item keluar, transaksi, dan juga laporan. Karena bisa kita lihat bahwa si user manager itu hanya dapat mengakses 4 menu ini. Lalu kita coba login untuk user operator dengan username operator dengan password tes123. Kita klik login. Lalu dia hanya menampilkan menu file juga menu transaksi sesuai dengan yang diminta, bahwa si user operator ini hanya dapat mengakses 2 menu, yaitu kelola pembelian barang juga penjualan barang, dan bisa kita lihat di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi cukup tentang multi level user. Jadi multi level user memanfaatkan menu-menu item yang ada seperti create user, keluar, kelola data pegawai, pelanggan, supplier, barang. Dan di multi level user ini kita hanya memainkan dari level dengan tipe data enum, dengan value yang ada. Lalu value yang ada di sini ada admin, manager, dan juga operator, dan bisa juga ditambahin dengan value-value yang lainnya. Lalu di sini kita menggunakan user sebagai public, di mana nantinya si user ini tuh kita set di form login. User ini kita set di form login. Jika passwordnya sudah sesuai, maka usernya ini tuh nanti akan di-set menjadi user yang sudah ada dan sesuai dengan password yang ada. Lalu untuk di form utama ini kita memanggil user. Lalu user ini tuh diperiksa. Jika tidak kosong, maka di sini akan kita menggunakan switch. Lalu untuk admin di sini dia tidak melakukan apapun karena user admin itu dapat mengakses semua menu. Dan untuk user manager ada beberapa item yang kita set visible itu menjadi false karena si user manager ini hanya dapat menampilkan 4 menu. Lalu untuk user operator ada beberapa menu item juga yang kita set visible menjadi false dikarenakan user operator itu hanya menampilkan 2 menu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.